Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang melihat dan mendengarkan podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ada 6 ciri sudah kita sampaikan, dan pada podcast kali ini kita mencoba mencari sumber-sumber yang terpercaya ya, untuk melihat bagaimana ciri-ciri seseorang yang meraih, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tentu kita semuanya berharap, semuanya harus optimis ya untuk mendapatkan itu. Dan mari kita bisa merenungkan dengan melihat ciri-ciri ini, apakah kita masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar diyakini sebagai malam istimewa, sering disebut-sebut lebih baik dari malam 1000 bulan. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Pada malam ini diyakini menjadi malam yang penuh keberkahan dan kelimpahan pahala serta doa dari turunnya para malaikat ke muka bumi. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada kita umat muslim seluruhnya untuk mencari malam Lailatul Qadar dan untuk fokus beribadah, dan tentu banyak melakukan aktivitas berbagi untuk sesama. Hablu minallah juga hablu minanas. Namun tidak yang tahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Sejauh ini yang bisa kita ketahui perihal malam tersebut hanya petunjuk terjadinya di 10 malam ganjil terakhir pada bulan Ramadan, entah pada malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Petunjuk soal malam Lailatul Qadar adalah untuk membantu umat muslim, membantu kita semua dalam mencari dan mendapatkannya. Lalu sekarang tinggal kita melaksanakannya dan fokus memperbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah, apalagi sebelum malam Lailatul Qadar datang. Ada juga malam Nuzulul Quran yang memiliki banyak hikmah. Bila seorang muslim telah mencari malam tersebut, bagaimana caranya ia bisa tahu ia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ada tanda-tanda yang bisa dirasakan dari seorang muslim yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Muhammad Abduh, seorang pemikir muslim asal Mesir, menjelaskan setiap orang dapat merasakan bahwa dalam jiwanya ada 2 macam bisikan, baik dan buruk. Manusia sering merasakan pertarungan antara keduanya,
Seakan ada yang terlintas dalam pikirannya ketika itu sedang diajukan ke satu sidang pengadilan. Yang ini menerima sementara yang lain menolak. Atau yang ini berkata lakukanlah dan yang lain mencegah sampai akhirnya memutuskan sesuatu. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat akan turun ke bumi dan menemui orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut kesucian Ramadan. Seseorang yang bertemu dengan malaikat ini jiwanya akan tertolong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah ciri pertama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang jiwanya terdorong untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ia pun akan mendapatkan salam yang mana akan terasa aman dan damai dalam diri hingga akhir hayat, hingga fajar kehidupan baru. Seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, jiwa pun akan menemukan pencerahan perjalanan sejarah hidupnya di masa mendatang. Pada malam itulah ia akan mendapatkan kemuliaan dan kejayaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada saat itu pula, malaikat akan turun untuk menyertai kehidupannya yang baru. Ya, jadi ciri yang kedua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah akan menemukan pencerahan perjalanan sejarah hidupnya di masa yang akan datang. Dan terakhir, ya, tanda-tanda seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah doa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Namun terkait seseorang yang dapat merasakan Lailatul Qadar ini, Imam Qurtubi menjelaskan bahwa kitab Al-Jami' Al-Quran, dalam kitab Al-Jami' Al-Quran, ya, bahwa orang kadang-kadang seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar tetapi tidak melihat tanda-tanda tersebut. Jadi itu dia ciri-ciri seorang meraih malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW memberikan tipsnya untuk seseorang muslim yang ingin mendapatkan dan merasakan Lailatul Qadar, yakni dengan melakukan iktikaf sebagai metode perenungan dan pensucian jiwa. Jadi tip ini untuk tadi, ya, supaya merasakan tanda-tanda itu, ya, karena tidak semua orang itu bisa merasakan tanda-tanda itu walaupun dia menerima Lailatul Qadar. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila Rasulullah SAW memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi para istri beliau dan berjima, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis Bukhari dan Muslim. Melakukan iktikaf ini, carilah tempat suci, ya, seperti masjid bagi laki-laki dan bagi perempuan bisa dilakukan di rumah yang dikhususkan dijadikan tempat beribadah. Selama beriktikaf, perbanyak beribadah seperti berdoa, membaca Al-Quran maupun berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Hal ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat umatnya bersungguh-sungguh dan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Seandainya Lailatul Qadar diketahui, tentulah manusia hanya beribadah di malam itu saja. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh mengejar malam Lailatul Qadar dan mendapatkannya. Untuk menambah kekhusyukan ibadah di malam Lailatul Qadar, kita juga bisa membaca doa qunut nazilah, doa memohon pertolongan Allah, dan juga doa tolak bala sesuai dengan tuntunan Islam. Selain beribadah yang sifatnya spiritual dan ritual, kita juga bisa melaksanakan ibadah yang berorientasi sosial seperti menunaikan zakat, sedekah, dan berwakaf. Jadi tidak hanya hablu minallah, tapi juga hablu minanas harus dilakukan, ya. Banyak-banyak bersedekah, jangan pelit di bulan Ramadan. Semoga amalan ini menjadi pelengkap kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya, tentang tanda-tanda saudara kita atau kita semua jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetap hidup sehat, ya, hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.